semua fakultas di universitas itu sekunder. Karena yang primer adalah dia jadi manusia. Kalau dia dokter itu sekunder, dia insinyur itu sekunder, dia presiden itu sekunder. Karena yang nomor satu dia manusia. Dan apakah manusia? Tanya sama yang bikin manusia, kan begitu mestinya. Islam itu kalau mau disusun kurikulumnya juga gampang. Misalnya ya. Lihat sekarang misalnya birrul walidain. Dari kata-katanya, pilihan kosakatanya aja birrul walidain, bukan khairul walidain atau ibadatul walidain. Tapi birrul walidain. Dan Anda tahu bahwa kebaikan misalnya haji mabrur itu kan tidak ada sholat mabrur, tidak ada zakat mabrur, tapi haji mabrur artinya birrul walidain itu satu tingkat kebaikan yang sangat tinggi kualitasnya dan mungkin sangat intim aplikasinya. Makanya kepada orang tua tidak sekedar berbuat baik tapi birrun. Maka anak yang berbakti kepada orang tuanya adalah anak yang mabrur, sebagaimana kualitas seorang haji. Itu aja sudah dua bagian dari kurikulum. Nah, kita tahu bahwa itu kan tidak kita ajarkan tapi kita biasakan. Jadi susahnya sekolah sekarang adalah membayangkan segala sesuatu itu diajarkan. Bahkan orang modern tidak mengerti bedanya belajar dari dan mengajari atau mempelajari. Orang sekarang paling jauh kan mempelajari. Dokter itu mempelajari. Dia belum tentu belajar dari. Kalau mempelajari itu berarti ilmuwan. Tapi kalau belajar dari itu manusia. Artinya kita ini untuk kepentingan kebaikan hidup kita belajar dari, bukan mempelajari. Nah, karena memang kalau Pak Nusron mengatakan kehancuran ilmu modern itu sebenarnya saya tidak menyebut sampai tingkat kehancuran, tapi kemelesetan dan ketidaktepatan melihat manusia sebagai makhluk hidup. Tidak tepat melihat manusia sebagai makhluk Allah. Tidak tepat melihat manusia sebagai sebuah komprehensi dari berbagai macam hal. Bahkan manusia pada dirinya ada semua. Ada alam, ada malaikat, ada Allah, ada setan, ada iblis, itu pada manusia. Nah, kan tidak mungkin universitas punya definisi bahwa mahasiswa adalah satu makhluk atau satu sosok yang di dalamnya ada Tuhan, ada setan, ada iblis, ada malaikat. Kan tidak mungkin ada manusia seperti itu. Nah, yang saya maksud sekolah Islam tadi adalah sejak kecil kita dibiasakan untuk menjadi manusia, mengenali dirinya sebagai manusia. Dan makanya yang paling efektif adalah uswatun hasanah, ittiba Rasul. Jadi mempelajari Rasulullah tidak apa kata-katanya tapi bagaimana perilakunya. Jadi bukan hadis Rasul nomor satu, tetapi sirah Rasul, kisah-kisah mengenai perilaku dan sikap hidupnya dia, yang begitu. Jadi kalau ditarik ke kurikulum lagi, pendekatan kita menyusun pembelajaran ya, itu tidak hanya pesantren kuwi bener. Maksudnya tidak hanya subjek bidang ya, tapi juga laku hidup manusia yang harus dilatihkan sejak awal. Atau mungkin harus kombinasi. Misalnya ada matematika tapi juga ada. Nggak apa-apa, tapi itu kan sekunder, matematik. Semua fakultas di universitas itu sekunder. Karena yang primer adalah dia jadi manusia. Kalau dia dokter itu sekunder, dia insinyur itu sekunder, dia presiden itu sekunder. Karena yang nomor satu dia manusia. Dan apakah manusia? Tanya sama yang bikin manusia, kan begitu mestinya. Kan gitu. Jadi semua sekolah yang dibangga-banggakan itu kan semua sekunder. Itu semua tersier, sekunder, tersier. Yang primer adalah kita manusia. Nah, kalau ingin tahu siapa manusia, tanya sama yang bikin manusia dong. Gampang sekali toh. Nah, tanya bikin sama manusia ya deket-deket kepada orang yang paling yang membikinnya itu yang paling dekat kepada ciptaannya, yaitu Nabi Muhammad misalnya gitu ya. Karena dia yang paling dekat sama Allah, dia paling dicintai sama Allah, ya kita belajarnya kepada manusia Muhammad. Makanya saya bikin puisi Muhammadkan hamba. Ya tapi itu puisi, jangan lantas Muhammadkan hamba diartikan sebagai cak nun pengen dadi nabi kan ngono. Ana sing menerjemahkan ngono kuwi to. Lho bukan, Muhammadkan
perkenankanlah kami semua ini punya karakter Muhammad, punya watak Muhammad, punya akhlak Muhammad, punya kelembutan Muhammad, yang gitu maksudnya. Bukan terus kita ingin jadi nabi. Untuk apa kita jadi nabi? Wong sudah ada jalan nubuwah kok. Sudah ada jalan kenabian. Dan itu sudah akselerasinya sudah sangat lengkap dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, kan sudah al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina, kan sudah sangat lengkap semuanya. Cuman kan kita kemudian kan sibuk dengan yang sekunder dan tersier. Bahkan kita membanggakan identitas-identitas yang lahir dari yang sekunder itu. Saya dokter, saya insinyur, saya presiden, saya gubernur, saya seniman, saya intelektual, saya it's me, gitu. Saya apa kan begitu. Sebagaimana yang tadi kita bicarakan, orang Islam yang disebut alim itu adalah, kan yang cocok sebenarnya bukan alim, soleh sebenarnya kan. Wah kayak soleh kan begitu. Kalau alim memang benar, alim itu adalah orang yang mengetahui, berarti kan urusan akademis ilmiah. Seharusnya orang Islam yang baik adalah orang yang soleh, bukan yang alim. Jadi pemahaman alimnya tidak salah. Yang salah adalah memilih kata alim. Seharusnya kayak wong Islam alim itu ya, itu berarti wong Islam sing pinter, punya khasanah dan wacana-wacana ilmu Islam. Padahal yang lebih tepat, itu kan sekunder tadi, sekunder. Padahal yang primer adalah dia soleh, dia mukmin, dia soleh, dia beriman, dia orang yang soleh, kan begitu mestinya. Saya tertarik tadi bahwa berarti kita perlu mendaftari tadi yang kan sebut mendaftari hal-hal yang kita itu sudah lupa gitu. Nah mungkin buat teman-teman kita, buat teman-teman jamaah Ma'iyah, apakah mungkin ada panduan dari Cak Nun apa saja sih atau bagaimana kita mendaftari itu? Poin pertama, urutan pertamanya gini. Orang itu ingat yang dia perlu, yang dia penting, yang dia bernafsu, yang dia butuh, kan gitu kan. Dan orang mudah lupa kepada sesuatu yang dia tidak butuhkan. Nah, sekarang kan pasal kedua adalah apa yang sejatinya harusnya kamu butuhkan dan apa yang tidak. Nah, ini kan juga problem lagi. Karena manusia modern tidak punya ketepatan sebagaimana yang kita anut, bahwa ini sebenarnya kita butuhkan, ini sebenarnya tidak. Orang modern bahkan tidak mengerti bedanya butuh sama pengen kok. Kan begitu. Yang kita inginkan, kita pikir, yang kita butuhkan. Jadi yang kita lupakan itu adalah yang kira-kira bertentangan dengan keinginan kita. Asal kita ingin dan tetap bernafsu, maka kita ingat terus. Kan begitu. Nah, maka sebenarnya untuk zikir itu ya memang perlu elaborasi ilmu dan perlu pemetaan. Makanya ilmu juga diperlukan, tetapi jangan lupa bahwa ilmu bukan hakikatnya agama. Ilmu adalah alatnya agama, kan gitu. Jadi pada setiap hal atau pada setiap bidang barangkali hal yang lebih penting kalau dari sudut yang kita bicarakan itu bukan mengetahuinya, tapi lebih pada zikirnya. Zikir itu kan sekedar mengingat. Nanti ada pasal berikutnya, ada semester berikutnya bahwa tastaqi maula kan gitu. Jadi sekarang anak kecil mulai diempiriskan sholatnya, kemudian begitu dia akil balik mau dikasih tahu bahwa ini bukan tak malu sholat tapi tuqimus sholat. Kamu bukan melakukan sholat tapi kamu menegakkan sholat. Berarti kalau menegakkan berarti ada kata yastaqimu istiqomatan, orangnya namanya mustaqim. Nah, orang modern ini kan orang yang paling tidak mustaqim, orang yang paling tidak menegakkan kecuali nafsu dan ambisinya. Jadi kalau soal nafsu dan ambisinya pinter banget orang modern. Kalau sudah soal nafsu, pengen jajah ini, jajah itu, pengen punya duit segini segitu, itu mereka pinter, cerdas. Tapi begitu sesuatu yang di luar nafsunya, di luar ambisinya, dia pelupa, dia tidak pinter, dia bodoh, kan begitu. Dan begitulah warna kepemimpinan yang kita alami selama berpuluh-puluh tahun.